Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan memberikan soal yang berkaitan dengan usaha dan energi. Ini ada soal yang cukup menarik. Gundukan es berbentuk bidang setengah bola memiliki jari-jari 60 cm. Sebuah kelereng dilepas di puncak gundukan itu sehingga meluncur turun. Bila gesekan diabaikan dan jari-jari kelereng terlampau kecil dibandingkan dengan jari-jari bidang setengah lingkaran, maka kelereng itu tepat meninggalkan lintasan dengan laju sebesar berapa meter per sekon. Laju yang dimaksud di sini adalah laju linier. Mari kita sekarang jawab ya. Nah, sekarang saya sudah menggambar seperti ini gundukan bidang setengah lingkaran, jari-jarinya R ya tadi ya. Nah, sedangkan bidangnya ini dianggap licin karena gesekan diabaikan. Kelereng pertama kali itu dilepas di titik A. Jadi kalau dilepas berarti tanpa kecepatan awal, VA-nya sama dengan 0. Terus kemudian nanti kelereng tergelincir ke titik B, di mana B ini saya misalkan sebagai titik lepasnya. Jadi kan nggak mungkin toh kelereng lintasannya seperti ini sampai ke bawah seperti ini, terus melintas di permukaan gundukan es ini, nggak mungkin. Suatu saat pasti akan terlepas. Jadi titik lepasnya itu misalkan di titik B. Kalau titik lepasnya itu di titik B, nah gaya apa saja yang mempengaruhi gerak kelereng itu pada saat di titik B? Nah, yang jelas di sini ada gaya berat. Karena benda ini bergerak melingkar, maka akan ada gaya sentrifugal yang keluar dari pusat lingkaran. Nah, gaya sentrifugal itu gaya yang selalu keluar dari pusat lingkaran. Nah, rumusnya sama dengan gaya sentripetal, cuma arahnya aja yang berbeda. Jadi dalam menyelesaikan soal ini saya menggunakan konsep gaya sentrifugal. Nah, coba perhatikan di sini, ini gaya normal juga saya gambar ya di titik B. Terus kemudian di sini W, gaya beratnya saya uraikan ke arah radial maupun tegak lurus dengan arah radial. Nah, perhatikan baik-baik ya. Di sini sudutnya theta. Saya umpamakan theta ya, saya umpamakan theta. Maka perhatikan ini segitiga siku-siku ya. Jadi kalau ini theta, maka di sini itu 90 min theta. Sehingga kalau ini segitiga siku-siku, ini sudutnya kan theta ya. Nah, secara geometris. Nah, urean gaya berat yang di depan sudut tentu saja pakai sin ya. Jadi W sin theta. Ingat ya, sin demi kosami. Jadi sin itu adalah sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring. Makanya kalau mencari sisi di depan sudut, ya pakai sin. Jadi W sin theta. Yang lain uraiannya pasti W cos theta yang tegak lurus dengan arah radial. Nah, ini sudah saya umpamakan tadi ya, bahwa titik B itu adalah titik lepasnya kelereng gitu kan ya. Nah, karena benda ini bergerak melingkar, akan berlaku bahwa sigma F radial itu harus sama dengan 0. Jadi ini kan dia bergerak dengan jari-jari yang tetap. Jadi benda ini relatif terhadap pusat lingkaran ini tidak bergerak, tidak ada perubahan posisi relatif terhadap pusat ya. Nah, makanya sigma F radialnya itu sama dengan 0. Artinya jumlah gaya ke pusat, nah ini harus dikurangi dengan jumlah gaya yang keluar pusat. Jadi yang ke pusat itu adalah W sin theta, itu dikurangi dengan normal, dikurangi gaya sentrifugal, itu harus 0. Ya, itu artinya jumlah gaya ke pusat lingkaran itu harus sama dengan jumlah gaya yang keluar dari pusat lingkaran. Nah, karena di titik lepas B itu normalnya itu 0 ya. Gaya normalnya itu 0. Karena tepat lepas di titik B. Nah, karena gaya normalnya itu 0, berarti nanti W sin theta N-nya 0 min F SF gaya sentrifugal itu sama dengan 0. Nah, akhirnya gaya sentrifugalnya mendapat sama dengan W sin theta. Nah, oke. Sekarang saya geser ke atas ini ya. Nah, gaya sentrifugal itu rumusnya sama dengan sentripetal. Jadi M kali AS. Jadi kita rumuskan MVB kuadrat per R. Nah, W-nya ini saya uraikan jadi MG kali sin theta ya. Nah, oke. Sekarang perhatikan baik-baik. M-nya saya coret. Ya kan? Saya coret. Nah, akhirnya saya dapatkan VB kuadrat per R sama dengan G kali sin theta. Saya geser ke atas ya. VB kuadrat per S sama dengan G sin theta, berarti VB kuadrat G R sin theta. Nah, berarti kita lihat ya di sini ya, bahwa dalam segitiga siku-siku ini, sin theta itu kan depan dibagi dengan miring. Ini kan jari-jari juga ya. Sama dengan ini jari-jari R. Jadi sin theta di sini adalah H. Jadi ketinggian titik B terhadap tanah
dibagi dengan jari-jari. Nah, ini coba perhatikan. Sin tetanya itu saya isi H per R. Nah, kalau saya isi H per R, R-nya kan dicoret ya. Nah, R-nya dicoret sama ini. Akhirnya kita dapatkan VB kuadrat sama dengan GH. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Saya sebut persamaan yang pertama. Nah, berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik dari titik A ke B, ya, dari titik A ke B, ini kan licin, akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi nanti energi mekanik di titik A dengan B itu sama, ya, kekal sifatnya. EM di A sama dengan EM di B, karena selama kelereng bergerak dari A ke B tidak mendapat pengaruh gaya luar. Nah, gaya luar di sini yang dimaksud adalah gaya gesek. Nah, oke, sekarang perhatikan EM di A itu kan EKA ditambah EPA, EM di B, EKB ditambah EPB. Nah, tapi perhatikan EKA itu 0, karena ini pertama kali dilepas ya, tanpa kecepatan awal. Jadi EK di A itu 0, EP di A itu MGHA. Nah, EK di B itu setengah MVB kuadrat, EP di B itu MGHB. Nah, sekarang perhatikan M-nya saya coret ini ya, saya coret. Akhirnya saya dapatkan GHA sama dengan setengah VB kuadrat plus GHB. Nah, gitu ya. Saya geser ke atas. Seret, geser ke atas. Oke, berarti HA-nya ini saya masukkan aja. HA-nya itu kan R. Ya, ketinggian titik A terhadap tanah ini adalah R. Jadi G kali R sama dengan setengah VB kuadrat plus GH. Karena HB di sini setinggi H. Ya kan? Nah, setinggi H. Oke, ini saya sebut persamaan yang kedua ya. Ingat persamaan yang pertama tadi, itulah VB kuadrat sama dengan GH kan ya. Nah, ini nanti saya substitusikan ke sini. VB kuadratnya saya ganti dengan GH. Nah, ini sudah saya ganti, VB kuadrat saya ganti GH. Nah, sehingga ini dapatnya kan 3 per 2 GH tuh ya. 3 per 2 GH. Nah, terus G-nya ini bisa dicoret kan. G-nya bisa dicoret sehingga hanya itu saya dapat 2 per 3 R. Nah, jadi 2 per 3 kali jari-jari gundukan dari bidang setengah lingkaran ini. Nah, kalau sudah ketemu, perhatikan persamaan satu kan ini tadi ya. VB kuadrat itu sama dengan GH. Nah, ini hanya saya masukkan ke sini sekarang. Jadi VB kuadrat sama dengan GH hanya saya isi 2 per 3 R. Ya kan? Jadi G-nya kalau nggak diketahui ya dianggap 10 lah. Percepatan gravitasi setempat. 10. Nah, dikalikan 2 per 3, R-nya itu 60 cm. 60 cm itu kan 0,6 ya, jadi 0,6. 0,6 dibagi 3 itu 0,2, ya kan? 0,2 kali 10 ya, 2 kali 2, 4, ya kan? Nah, itu masih VB kuadrat loh. VB kuadrat sama dengan 4. Berarti kalau begitu VB-nya saja 2 meter per sekon. Jadi kalau begitu kelereng akan meninggalkan titik B. Pas tepat meninggalkan titik B, dia mempunyai laju linear sebesar 2 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Physics is very easy and fun.